Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan menurut pandangan Islam. Sebelumnya saya ingin mengetahui profil para audiens di sini. Mulai dari Anda. Perkenalkan, nama saya Panji Setioja Miko. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur Angkatan 23. Saya Hana Salsabila dari D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Saya Madana Nabila Putri, lulusan dari Teknologi Rekayasa Manufaktur. Saya Kaisyah Ardianti Prameswari dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan. Menurut Islam, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Bahkan Allah menyuruh hamba-hambanya untuk menuntut ilmu hingga ke liang lahat. Artinya orang yang menuntut ilmu itu bakal dikasih pahala oleh Allah yang berlipat-lipat, karena Allah sendiri yang menyampaikan. Bahkan sampai ada hadisnya yang disabdakan oleh Nabi, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim perempuan dan muslim laki-laki. Setiap apa yang disabdakan oleh Nabi, jika kita lakukan, maka akan menambah pahala. Berarti setiap apa yang kita tuntut tentang ilmu, maka akan diubah menjadi pahala. Setiap jerih payah kita akan jadi pahala. Maka saya ingin bertanya, apakah penting pendidikan Pancasila menurut pandangan Islam? Ya, saya di sini izin menjawab ya. Menurut saya, pendidikan Pancasila menurut pandangan Islam itu penting. Karena kenapa? Karena isi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sejalan dengan pandangan Islam. Bukan hanya agama Islam, tetapi juga agama yang lain. Contohnya itu dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ berarti bukan hanya maksudnya ketuhanan yang Maha Esa itu masyarakat Indonesia itu diwajibkan untuk beragama. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Ya, benar. Karena di Pancasila ada namanya ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama ya. Artinya kita harus mengakui bahwa Tuhan yang kita anut itu esa, satu, tunggal. Tidak boleh kita menyekutukan Tuhan yang kita tidak anut. Contohnya, misal ada seorang muslim, tapi dia juga percaya sama seorang biksu, seorang dewa. Nah, itu salah. Karena pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita harus percaya terhadap Tuhan yang satu. Tidak boleh ganda, tidak boleh lebih dari satu. Apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan lagi? Aku mau nanya, bagaimana sih Pancasila dapat menjadi pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari menurut pandangan Islam? Islam sendiri berasal dari kata salam. Salam itu artinya sejahtera. Di sila terakhir yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu sejahtera. Berarti kalau udah sejahtera berarti tidak adil. Jadi Islam itu sudah mencakup semua aspek-aspek yang ada di Pancasila. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, apa saja nilai-nilai keadilan tercantum dalam Pancasila yang sejalan dengan ajaran Islam? Banyak ya. Pertama dari yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada di surat Al-Ikhlas yang berbunyi, Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwasanya Allah itu esa, satu, tunggal. Tidak ada yang bisa menyekutukan Allah. Karena menurut Islam sendiri Allah adalah satu-satunya Tuhan yang ada gitu. Cuman tergantung kepercayaan masing-masing ya. Mungkin di Kristen beda, di Hindu beda, di Buddha beda. Jadi di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu untuk agama yang masing-masing yang dianut, bukan agama yang satu doang. Lalu
Contoh lainnya lagi ada di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam Islam itu dijunjung untuk bersatu, berkumpul, ukhuwah. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu mengenai persatuan Islam. Maksudnya itu bukan sekedar orang-orang Islam aja. Di situ maksudnya persatuan yang sejahtera Islam. Jadi maksudnya itu persatuan di seluruh umat. Jika umat sudah bersatu, maka sebuah negara akan kuat. Seperti yang ada pada Islam, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang sejahtera, ikatan yang sejahtera. Cukup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau nanya, apa sih strategi dan model pembelajaran dalam pendidikan Islam? Biasanya kalau pada zaman dahulu, zaman Nabi, mereka mendidik dengan cara langsung, dengan cara kehidupan. Contohnya pada sejarah Luqman, mereka mendidik anaknya berdasarkan pengalaman. Ketika ada yang bilang, ketika waktu itu Luqman dan anaknya menaiki kuda, ada yang bilang berbisik-bisik lah orang-orang sekitar, kasihan kudanya itu, mereka kecapean untuk menampung 2 orang. Maka turunlah si anaknya. Ketika lanjut perjalanan lagi, dibilang lagi orang-orang sekitar, kasihan ya anaknya harus jalan kaki, sedangkan ayahnya enak-enak aja sambil naik kuda. Di situ kita bisa dapat pelajaran ya, bahwasanya kita nggak boleh menanggapi hal-hal yang omongan orang lain gitu. Jadi ya lakukan aja apa yang kita lakukan yang biasa-biasa kita lakukan. Jangan terlalu terpaku dengan ucapan orang lain. Nah, itu merupakan metode pendidikan Islam. Jadi mereka menerapkan pendidikan melalui kehidupan di sekitar. Ya, mungkin cukup dari pembahasan kali ini. Mari sebelumnya kita tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.